Assalamualaikum. Selamat hari ini. Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Nasiha di sini dalam program KBM. Kita belajar mandiri. Apa kabar Jinus hari ini? Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Jenius, sip, mantap. Oke adik-adik, sebelum kita bahas video pembelajaran pada hari ini, kita baca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kakak akan membahas materi tentang akar pangkat 2 yang berada di level G10. Simak video ini hingga selesai ya. Nah, di sini kakak akan memberikan cara mencari nilai akar kuadrat dari bilangan 100 hingga 10.000. Sebelumnya, kakak tegaskan bahwa cara yang akan kakak sampaikan ini hanya bisa digunakan pada bilangan hasil dari bilangan kuadrat. Misalkan, ada akar 64. Akar 64 kira-kira berapa ya? Nah, misal adik-adik lupa, adik-adik bisa menulis bilangan kuadrat. Misal yang kita butuhkan hanya 0 kuadrat sampai 9 kuadrat. Kakak sarankan supaya adik-adik menghafalkan juga ya, agar nanti adik-adik lebih cepat dalam mengerjakannya. Nah, di sini akar 64. Kita lihat pada tabel ini ya. Nah, di sini sudah terlihat ada 64. Maka akar 64 itu nilainya adalah 8. Begitu ya. Nah, kalau bilangannya itu bukan hasil dari bilangan kuadrat, maka tidak bisa menggunakan cara yang akan kakak sampaikan. Misal, akar 17, akar 35. Nah, karena apa? Karena akar 17 dan akar 35 itu bukan hasil dari bilangan kuadrat. Oke, jelas ya? Nah, jika soalnya itu masih dalam bentuk puluhan, maka cukup dengan melihat tabel yang sudah kita tulis ini. Ya. Contoh lagi, akar dari 49 berarti sama dengan 7. Begitu ya. Lalu bagaimana kalau soal akar kuadratnya itu bilangannya dari ratusan hingga ribuan? Misal nih, ada akar 196. Nah, akar 196 ini kan tidak ada di tabel. Nah, karena itu kita butuh cara. Nah, cara inilah yang akan kakak sampaikan. Di sini kakak sudah siapkan 3 contoh soal sebagai bahan belajar kita hari ini. Yang pertama yaitu akar 196, kemudian yang kedua akar 1369, dan yang terakhir yaitu akar 1296. Nah, bagaimana caranya? Oke, langsung saja kita ke contoh soal yang apakah hasil dari akar 196. Nah, sebelum memulai, kakak ingatkan kalau kita akan menghitung akar kuadrat antara 100 hingga 10.000, pasti nanti jawabannya ada 2 digit. Ingat ya, pasti ada 2 digit. Oke, kita kembali ke soal tadi. Berapakah hasil dari akar 196? Nah, langkah pertamanya yaitu kita siapkan tabel kuadrat dari 0 kuadrat hingga 9 kuadrat yang sudah kita tulis tadi. Untuk langkah kedua, kita pisahkan 2 angka dari kanan menjadi 2 bagian. Bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan. Bagian sebelah kiri di sini yaitu nilainya 1 dan bagian sebelah kanan yaitu 96. Nah, langkah ketiga kita cari
jawaban digit pertama, yaitu dengan cara mencari bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati bilangan bagian kiri. Nah, bilangan bagian kiri di sini kita punya 1. Jadi, berapakah kuadrat yang hasilnya 1 atau mendekati 1? Nah, kita lihat pada tabel di sini. Nilai kuadrat yang hasilnya 1 atau mendekati 1 yaitu 1 kuadrat. Maka di sini kita tuliskan 1. Kemudian langkah selanjutnya kita cari digit kedua atau digit satuan hasilnya ya. Nah, dengan cara kita kurangkan hasil kuadrat tadi dengan bilangan yang berada di sebelah kiri. Nah, sini ya. Tadi 1 kuadrat sama dengan 1. Kita kurangkan dengan bagian yang sebelah kiri. Maka hasilnya 0. Lalu hasil dari pengurangan ini kita bandingkan dengan hasil digit pertama tadi. Nah, kita bandingkan antara 0 dengan 1. Maka hasilnya lebih kecil. Oke, langkah selanjutnya untuk mencari digit kedua dari hasil akar 196 yaitu dengan kita lihat bagian sebelah kanan. Satuan pada bagian sebelah kanan yaitu 6. Nah, 6 di sini kita lihat pada tabel. Hasil kuadrat yang nilainya belakangnya ada angka 6, yaitu ada 4 kuadrat dengan 6 kuadrat. Nah, jadi di sini ada 4 dan 6. Karena tadi perbandingan antara 0 dan 1 itu lebih kecil, maka di sini kita pilih yang lebih kecil, yaitu 4. Jadi, hasil dari akar 196 yaitu 14. Ya, langsung kita ke contoh soal selanjutnya. Contoh soal yang selanjutnya yaitu akar 1369. Nah, nilainya 2 digit ya. Kita cari digit yang pertama dulu atau digit puluhan ya. Kita bagi 2 bagian. Bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan. Tetap ya, kita pisahkan 2 angka dari kanan terlebih dahulu ya. Lalu, untuk mencari nilai digit pertama atau digit puluhan di sini, kita cari akar kuadrat yang hasilnya mendekati 13. Nah, di sini kita lihat pada tabel yang sudah kita tulis. Nah, 13 di sini yang mendekati yaitu 3 kuadrat ya. Kenapa tidak 4 kuadrat? Nah, karena di sini harus yang mendekati 13, tidak boleh lebih. Jadi kita pilih yang 3. Nah, berarti digit pertama nilainya 3. Lalu kita cari digit yang kedua atau satuannya, yaitu dengan cara mengurangkan hasil kuadrat tadi dengan bilangan bagian sebelah kiri. Nah, di sini 3 kuadrat sama dengan 9. Lalu 13 dikurangi 9. Hasilnya 4. Lalu di sini langkah selanjutnya kita bandingkan hasil pengurangan tadi dengan nilai digit yang pertama. 4 dengan 3 kita bandingkan, yaitu lebih besar. Nah, untuk mencari digit yang kedua atau satuannya di sini, kita lihat nilai satuan pada bagian sebelah kanan. Nah, di sini ada 9. Kita lihat tabel yang sudah kita tulis. Angka yang berakhiran 9 ya, atau satuannya 9 yaitu
3 dan 7. Kita tuliskan di sini 3 dan 7. Nah, karena di sini perbandingannya lebih besar ya, perbandingan pengurangan tadi dengan digit yang pertama, maka kita pilih yang lebih besar. Begitu ya. Jadi, nilai dari akar 1369 sama dengan 37. Seperti itu ya, mudah ya adik-adik. Nah, kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu ada akar 1296. Ingat ya, hasilnya pasti ada 2 digit karena di sini bentuk ribuan. Langkah pertama sama seperti tadi, kita pisahkan menjadi 2 bagian. Dari sebelah kanan ya, 2 bagian. Nah, jadi bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan, yaitu bagian sebelah kiri ada 12, bagian sebelah kanan 96. Lalu kita cari digit yang pertama atau digit puluhannya ya. Di sini kita lihat bagian sebelah kiri yaitu 12. Maka kita cari berapa kuadrat yang hasilnya mendekati 12. Kita lihat pada tabel yang sudah kita tulis. Nah, di sini ada 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi kita pakai yang 3. Karena kita gak boleh cari yang melebihi 12. Jadi di sini kita tuliskan 3. Nah, langkah selanjutnya kita cari digit yang kedua atau digit satuan dari hasil akar 1296, yaitu dengan cara mengurangkan nilai kuadrat tadi dengan bagian yang sebelah kiri. Maka di sini 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi 12 dikurangi 9 sama dengan 3. Lalu kita bandingkan dengan hasil digit yang pertama tadi, 3 dengan 3 sama ya. Nah, perbandingannya yaitu sama. Nah, terus kita lihat angka satuan pada bagian yang sebelah kanan yaitu 6. Nah, 6 di sini kita lihat pada tabel yang sudah kita tulis, yaitu ada di angka 4 kuadrat dan 6 kuadrat. Jadi di sini 4 dan 6. Untuk menentukan digit yang kedua atau satuan dari hasil akar 1296, yaitu karena di sini perbandingannya sama, maka kita pilih yang lebih besar antara 4 dan 6. Maka nilainya yaitu yang kita ambil 6. Jadi hasil dari akar 1296 yaitu sama dengan 36. Begitu ya adik-adik, mudah ya. Oh iya, di sini kakak mempunyai catatan tambahan untuk adik-adik semua, yaitu jika soal berakhiran 5, maka hasil digit keduanya 5. Dan jika berakhiran 0, maka hasil digit keduanya 0. Contohnya seperti ini adik-adik. Berapakah hasil dari akar 625? Jawabannya pasti ada 2 digit ya, karena di sini nilai ratusan. Nah, kemudian kita pisahkan 2 angka dari sebelah kanan. Nah, di sini menjadi 2 bagian, yaitu sebelah kiri 6 dan sebelah kanan 25. Karena dari soal ini berakhiran 5, maka hasil digit keduanya yaitu 5. Nah, untuk mencari digit yang pertama, kita perhatikan bagian sebelah kiri yaitu 6. Jadi, berapakah kuadrat yang hasilnya mendekati 6? Ya, yaitu 2. Maka hasil dari akar 625 yaitu 25. Begitu ya adik-adik. Nah, contoh yang kedua yaitu akar dari 1600 sama dengan, pasti nilainya ada 2 digit ya.
Nah, kita pisahkan 2 digit dari sebelah kanan terlebih dahulu ya. Nah, karena di sini berakhiran 0, maka digit yang kedua nilainya yaitu 0. Begitu ya. Nah, kemudian untuk mencari digit yang pertama, ya, kita perhatikan bagian yang sebelah kiri, yaitu 16. Akar dari 16 yaitu 4. Nah, maka hasil dari akar 1600 sama dengan 40. Begitu ya adik-adik, mudah ya. Nah, terima kasih adik-adik sudah menonton video kakak hingga selesai. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Kita tutup video pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.